Salam semangat untuk kita semua. Apa kabar? Saya Rukun Farida Sidabutar dengan NIM 200922002 dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Tujuan dari video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pragmatik dosen pengampu Bapak Immanuel Silitonga, SPD, MPD. Nah, pada video kali ini saya mengambil tema prinsip kesopanan atau Baiklah, kita mungkin sudah pernah mendengar yang dimaksud dengan kesantunan, sopan santun dalam berbicara. Nah, kali ini saya akan menjelaskan prinsip kesantunan dalam berkomunikasi dengan lawan tutur atau mitra tutur kita. Prinsip kesantunan memberikan petunjuk kepada para partisipan tentang bagaimana cara memelihara kelancaran komunikasi agar dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan daya luka atau ketersinggungan kepada masing-masing pihak yang terlibat di dalam komunikasi tersebut. Menurut Bahkari dan Juansa tahun 2017 halaman 72. Nah, teman-teman semua, ada 6 maksim yang perlu diterapkan dalam prinsip kesantunan. Yang pertama, maksim kearifan. Kedua adalah maksim kedermawanan. Yang ketiga, maksim pujian. Dan yang keempat, maksim kerendahan hati. Yang kelima adalah maksim kesepakatan. Yang keenam adalah maksim simpati. Hal yang perlu kita perhatikan adalah buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin. Yang kedua, buatlah keuntungan orang lain sebesar mungkin. Nah, pasti penasaran. Contohnya, kalau tidak keberatan, sudilah mampir ke rumah saya. Sehingga ketika kita mengatakan seperti itu, kita tampak seperti bijaksana, arif dipandang oleh orang lain. Cara kita untuk mengajak teman kita ke rumah kita atau ke undangan kita, kita harus terlebih dahulu merendahkan diri. Walaupun itu adalah pesta kita, tetapi kita yang sebagai pengundang harus merendah diri untuk memohon kedatangannya pada acara tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan prinsip kearifan. Yang kedua adalah maksim kedermawanan. Hal yang perlu diperhatikan adalah buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin. Yang kedua, buatlah kerugian diri sendiri sebesar mungkin. Nah, ada keuntungan dan ada kerugian. Contohnya, ibu istirahat saja, biar saya yang membersihkan rumah. Nah, kata yang kita ucapkan terhadap lawan tutur itu akan terasa indah ketika didengar. Karena tawaran kita itu bersifat lembut dan menawarkan jasa kita kepadanya. Sehingga kerugian yang pada kita tampak jelas di dalamnya karena kita mampu merendah untuk mewujudkan maksim kedermawanan ini. Jadi kita terkesan dermawan, mampu berderma, berkorban apapun itu demi menyenangkan orang lain dalam konteks untuk membangun kerjasama atau kesantunan. Yang ketiga adalah maksim pujian. Hal yang perlu kita perhatikan adalah kecamlah orang lain sedikit mungkin. Yang kedua, pujilah orang lain sebanyak mungkin. Pertama kecam, kedua pujilah dia sebanyak mungkin. Nah, siapa yang tidak senang mendengar pujian? Nah, perlu kita ketahui contohnya seperti ini. Masakan ibu enak sekali ya. Jadi saya mau nambah makanan ini. Ketika kita mengatakan seperti itu, maka ibu tersebut akan merasa dipuji dan semakin bersemangat. Kata-kata kita juga bisa mempengaruhi faktor psikologi seseorang.
Jadi ketika kita mengucapkan maksim pujian, maka harus kita ketahui yang pertama, kecamlah orang lain sedikit mungkin, kemudian pujilah orang lain sebanyak mungkin. Jadi dalam maksim pujian ini kita lebih banyak menggunakan kata-kata pujian. Yang keempat adalah maksim kerendahan hati. Hal yang perlu kita perhatikan adalah pujilah diri sendiri sedikit mungkin. Kedua, kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin. Jadi untuk memuji diri ini lebih banyak sedikit. Lebih baik kita sedikit memuji diri, kemudian mengecam diri sendiri sebanyak mungkin. Nah, tujuannya adalah supaya kita mampu terlihat rendah hati dalam berkomunikasi, dalam bertutur kata, sehingga orang lain atau lawan tutur kita itu merasa sangat dihargai. Contohnya, saya bodoh sekali, saya tidak dapat mengikuti kecepatan dosen tadi pada saat menerangkan. Nah, apa yang terbersit di hati kita ketika mendengar kata-kata ini? Pasti kita mengatakan, wah, kamu tidak tahu, boleh saya ajari? Sehingga kita tidak terkesan sombong atau pura-pura tahu. Nah, disinilah letak dari maksim kerendahan hati, mampu menyadari kekurangan dalam diri sehingga orang lain atau lawan tutur yang mendengar itu mampu memberikan solusi kepada kita. Nah, demikianlah dalam percakapan kita sehari-hari, haruslah hendaknya kita mampu menerapkan maksim-maksim ini. Yang kelima adalah maksim kesepakatan. Yang perlu kita perhatikan adalah usahakan agar ketaksepakatan antara diri dan orang lain terjadi sesedikit mungkin. Nah, yang kedua, usahakan agar kesepakatan antara diri dan orang lain terjadi sebanyak mungkin. Nah, yang pertama itu usahakan agar ada kesepakatan. Usahakan agar banyak terjadi kesepakatan di dalamnya. Contoh, ketika orang mengatakan kepada kita, bagaimana menurut kamu tentang si A? Menurut saya dia itu agak malas, agak rajin, agak malas, agak sombong. Nah, ketika kita ingin menyepakati maksud dari lawan tutur itu, maka kita mengatakan, ya, betul sekali. Nah, dengan kata ya ini sudah terjadi antara kesepakatan di dalamnya. Atau bisa saja seperti ini. Betulkah orang tuamu seorang petani, pekerjaannya petani? Ketika kita mengatakan ya, nah jawaban ya itu sudah menjadi salah satu maksim kesepakatan. Nah, yang keenam adalah maksim simpati. Yang perlu kita perhatikan adalah kurangilah rasa antipati antara diri dengan orang lain sekecil mungkin. Yang kedua, tingkatkan rasa simpati sebanyak-banyaknya antara diri dan orang lain. Nah, maksim simpati ini adalah hal yang perlu kita lakukan. Sehingga ketika kita memberikan suatu penawaran atau mengajukan suatu penawaran, mengajukan permohonan, kita terlihat simpati, walaupun ekspresi mungkin tidak terlalu simpati, tetapi dari bahasa kita nampak orang yang bersimpati. Contoh, saya turut berduka cita atas musibah yang menimpa Anda. Saya turut berduka cita atas kepergian saudara ini. Nah, ton dan ekspresinya itu sudah mengandung simpati. Artinya simpati itu bukan dibuat-buat, akan tetapi mampu dari komunikasi kita menggunakan kata-kata itu sudah termasuk maksim simpati. Jadi ketika kita juga membaca tulisan mengenai berita duka cita, itu juga sudah mengandung simpati walaupun tidak langsung diucapkan. Kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan untuk menerapkan kesantunan. Yang pertama itu formalitas, berarti jangan terdengar memaksa atau angkuh. Nah, ketika menerapkan ini jangan kita lupakan formalitas.
yang berarti jangan terdengar memaksa atau angkuh. Yang kedua, ketidaktegasan. Berarti berbuatlah sedemikian rupa sehingga mitra tutur dapat menemukan pilihan atau dapat menentukan pilihan. Artinya sini, ketika kita menggunakan kata-kata atau kata-kata kita, ekspresi kita kurang tegas, maka akan seolah-olah kita masih menentukan pilihan. Jadi hindarilah ketidaktegasan. Yang ketiga itu adalah kesamaan atau kesekawanan. Berarti bertindaklah seolah-olah Anda dan mitra tutur menjadi sama. Jadi prinsip dalam membangun komunikasi, prinsip kesantunan, maksim dalam prinsip kesantunan adalah berbuatlah atau bertindaklah seolah-olah sama. Artinya merasakan hal yang sama dengan mitra tutur dan lawan tutur sehingga dapat menciptakan suasana yang baik dan terdengar atau terlihat sangat santai. Nah, demikianlah yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua yang sedang menyaksikan ini.